Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini admin akan memberikan alur cerita film The Magic Flute yang dirilis pada tahun 2022. Di awal film, kita melihat seorang anak laki-laki bernama Tim. Dia berada di rumah sakit bersama ayahnya karena ayahnya sakit parah. Ayah Tim berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dia hanya punya sedikit waktu tersisa di dunia. Dia bilang, "Aku menginginkan anakku. Keinginan terakhir saya adalah kamu menjadi seorang musisi," karena ayah Tim juga seorang musisi. Dia sangat menyukai musik. Di saat yang sama, ia juga percaya bahwa seseorang bisa mendapatkan segalanya dari musik dan Tim juga memiliki kemampuan tersebut. Dia juga tahu sedikit tentang musik. Sekarang ketika ayah Tim meninggal, setelah beberapa bulan, Tim berangkat ke Austria karena di sana ada sekolah musik. Banyak orang mengenal ayahnya. Itu sebabnya dia dengan mudah diterima di sekolah tersebut. Tim juga bertemu dengan seorang gadis di kereta bernama Sophie. Dia juga bersekolah di sekolah yang sama dengan tempat Tim bersekolah. Sophie juga diterima di sana. Dia juga ingin menjadi seorang musisi. Kini mereka berdua tertidur sambil mendengarkan musik di kereta. Saat mata mereka terbuka, keduanya telah sampai di Austria. Di sana dia diperkenalkan dengan kepala sekolah yang merupakan orang yang sangat jahat. Di sini dia banyak memuji ayah Tim karena dia adalah seorang musisi yang sangat baik. Tim juga memberitahunya bahwa saya juga menyanyikan lagu dan dia sudah belajar piano. Kini Tim diperkenalkan dengan gurunya yang membawanya ke kamarnya. Di sana dia bertemu teman sekamarnya yang akan tinggal bersama Tim. Tapi teman sekamar Tim sama sekali tidak suka melihatnya karena anak itu dulunya tinggal sendiri tapi sekarang dia harus tinggal bersama Tim. Pokoknya nanti dia sembuh dan juga mengantar Tim ke sekolah. Dia memberitahunya tentang segala sesuatu di sana. Lalu tiba-tiba seorang anak laki-laki datang ke depan dan mulai memukuli teman sekamar Tim. Dan dia juga memberitahu Tim untuk menjauh dari orang ini. Dia tidak layak untukmu. Tim menganggap semua ini sangat aneh. Teman sekamar Tim mengatakan kepadanya bahwa saya sangat kesal dengan anak laki-laki ini tetapi saya tidak dapat melakukan apapun karena ayahnya adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal. Aku juga merasa sangat kasihan pada anak itu tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, kepala sekolah mengumpulkan semua orang di aula dan memperkenalkan semua orang kepada Tim. Dia mengatakan bahwa dia adalah siswa baru di sekolah kami. Di depan semua orang, kepala sekolah menyuruh Tim menyanyikan sebuah lagu. Mendengar hal tersebut, Tim sedikit takut karena tidak memiliki persiapan apapun sebelumnya. Kepala sekolah mengatakan, "Apa perlunya persiapan dalam hal ini? Anda harus bernyanyi dengan menggunakan suara Anda. Jadi mengapa kamu takut? Dan menurutku musisi yang baik bukanlah penyanyi yang baik. Jadi jangan banyak berpikir dan nyanyikan sebuah lagu." Tim sekarang mulai bernyanyi di depan semua orang dan itu adalah lagu yang sangat bagus tetapi kepala sekolah tidak menyukainya. Dia mengatakan bahwa ini bertentangan dengan prinsip kami. Seharusnya kamu tidak menyanyikan lagu ini. Sekarang dua cerita akan terjadi di depan Anda. Salah satu sekolah ini dan dunia sihir lainnya. Tim sangat gemar membaca cerita sejak kecil. Suatu hari dia sedang membaca sebuah cerita berjudul Seruling Ajaib, yang juga merupakan nama film ini. Seperti dalam setiap cerita, ada seorang pangeran yang harus menyelamatkan sang putri. Bahkan malam ini, Tim membaca cerita yang sama. Lalu dia melihat cahaya. Begitu dia mengikuti cahaya itu, dia pergi ke perpustakaan tempat dia menyimpan buku di tempat kosong. Kemudian terbukalah jalan di sana. Ada bola cahaya berwarna-warni yang berputar di sekelilingnya. Dia berkata kepada Tim bahwa jika kamu ingin pergi ke dunia sihir, kamu harus menjadi bagian dari sebuah cerita. Dan bahaya apapun yang akan datang, Anda harus menghadapinya. Jika tidak, maka kamu bisa tetap di sekolah ini. Tim harus membuat keputusan ini. Dia memilih dunia magis untuk dirinya sendiri. Begitu dia menceritakan bola cahaya ini, dia tiba-tiba mencapai dunia yang aneh. Mungkin itu adalah dunia ajaib. Ada gurun di sekelilingnya. Ketika Tim melangkah lebih jauh, seekor ular yang sangat besar datang di hadapannya yang hendak menyerang Tim. Tapi entah bagaimana dia lolos dari itu. Dan seekor ular besar datang di depannya. Tim tahu bahwa ini adalah dunia ajaib dan musik juga disebutkan dalam cerita ini. Jadi Tim mulai menyanyikan sebuah lagu untuk mengusir ular itu. Tapi itu tidak berpengaruh pada ular itu. Tim mulai melarikan diri dari ruang. Lalu kakinya tergelincir. Dia jatuh dan pingsan di sana. Kini ada 3 penyihir yang telah menidurkan ular itu dengan sihirnya. Sekarang, karena Tim juga menjadi bagian dari cerita ini, para penyihir membawanya bersama mereka. Mereka pergi agak jauh dan meninggalkan Tim. Kemudian datanglah seorang laki-laki ke sana yang biasa menangkap burung untuk raja di sana. Ketika Tim sadar dan melihat pria itu, dia sekarang merasa mungkin dia telah menyelamatkan nyawanya. Sekarang orang yang menangkap burung itu mengira Tim adalah seorang pangeran. Tim bertanya pada pria itu, "Apakah kamu sudah menyelamatkan hidupku?" Dan dia berkata, "Ya, saya telah menyelamatkan hidupmu. Jadi bisakah kamu memberiku nama sebagai imbalan untuk ini?"
Ketika para penyihir mendengar bahwa Tim adalah seorang pangeran, dia kembali dan berkata bahwa pangeran, kami telah menunggumu selama bertahun-tahun dan sekarang kamu harus bertemu dengan ratu kami. Laki-laki yang biasa menangkap burung itu terus-menerus berbicara di sini dan tidak menutup mulutnya. Maka para ahli sihir itu membacakan mantra pada mulut orang itu dan menutup mulutnya. Ketika Tim datang ke sini, dia mengetahui bahwa ratu juga seorang pesulap. Dia membawa putrinya bersama seorang pria jahat yang merupakan prajurit raja kota. Dia meminta bantuan Tim dan mengatakan bahwa lihat, kamu adalah seorang pangeran, jadi kamu harus membantuku. Anda harus pergi dan membawa putri saya kembali dari pria itu. Sekarang Tim juga setuju dan siap berangkat. Dalam perjalanan ini, rekannya dan seruling ajaib juga mengatakan bahwa hal-hal ini akan membantu Anda dalam setiap kesulitan. Mereka sekarang harus menemui pria itu, prajurit itu, yang telah menculik putri ratu. Begitu Tim memulai perjalanannya, dia mendengar suara dari belakang. Dia tiba-tiba kembali ke dunia aslinya dari dunia sihir. Artinya ada saatnya pergi ke dunia tempat Tim pergi ke dunia sihir di perpustakaan yang sama. Jika Tim harus pergi lagi, dia harus menunggu malam berikutnya. Bagaimanapun, setelah kembali ke dunianya, dia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu dan mulai mengambil kelas musiknya. Dia juga bertemu temannya Sophie di dunia nyata. Ketika malam tiba, dia pergi ke perpustakaan lagi pada malam hari dan menyimpan buku itu di tempatnya. Kemudian dia kembali mencapai cerita yang sama, yaitu dunia sihir. Prajurit yang menculik putri ratu di sana, masih memperlakukannya dengan buruk. Bagaimanapun, Tim telah mencapai dunia sihir. Rekannya kini datang ke tempat yang sama di mana tentara itu menculik putri ratu. Rekan Tim datang ke sini dan memberitahu putri ratu, jangan takut, ibumu telah mengirimku ke sini agar aku bisa menyelamatkanmu dari sini. Ketika dia melarikan diri dari sini, dia menemukan Tim di jalan. Mereka semua kini akan menyelamatkan putri ratu dan pergi dari sini. Kemudian tentara itu datang dan mengepungnya bersama teman-temannya dari segala sisi. Di sini rekan Tim menyimpan kotak musik yang sama yang diberikan kepadanya oleh para penyihir. Di sana prajurit itu dan seluruh temannya dikepung oleh rekan-rekan Tim. Kemudian raja juga datang. Semua orang sujud di hadapannya. Raja bertanya apa yang terjadi di sini? Di mana putri ratu memberitahu raja bahwa prajuritmu telah menculikku dan menjadikanku budaknya dan kedua pria ini datang untuk menyelamatkanku. Mendengar semua itu, raja menjadi sangat marah. Dia marah pada prajuritnya dan memberitahu putri ratu bahwa sekarang kamu harus memberikan beberapa tes untuk menyelamatkan diri. Atas perintah raja, para prajurit raja mengenakan kain pada wajah Tim dan rekannya. Namun saat itu juga, Tim kembali ke dunianya karena waktunya telah habis. Tapi tetap saja dia tidak datang ke dunianya dan tidak memberitahu siapapun. Di sini teman sekamar Tim sangat marah padanya karena Tim biasa meninggalkan kamar tanpa memberitahunya apapun setiap hari pada tengah malam. Tapi Tim masih belum siap menceritakan apapun padanya. Tim datang ke kamar Tim yang melanggar peraturan di sini karena tidak ada perempuan yang boleh masuk ke kamar laki-laki. Ketika dia mencoba mendekati Tim teringat bahwa sudah waktunya untuk terjun ke dunia cerita. Dia meninggalkan Sophie di sana tanpa memberitahu apapun dan pergi dari sana dan datang ke perpustakaan dan dari pintu itu kembali mencapai dunia sihir. Ketika dia pergi dan melihat, tidak ada putri ratu di sana. Tim sekarang memberitahu raja bahwa saya terlambat datang. Raja berkata tidak, kamu tidak menunda, kamu hanya perlu lulus ujian dan setelah itu kamu dapat membawa putri ratu kembali bersamamu. Jika Anda tidak berbicara dalam waktu lama, Anda akan disuruh bertemu dengan putri ratu. Sekarang Tim dan rekannya dibawa ke tempat khusus di mana ada tentara di sekitar mereka. Mereka harus tetap diam di sini. Berapa lama mereka harus diam? Dan kemudian dia jatuh di sana dan pingsan. Di sana kita diperlihatkan putri ratu yang kembali ditahan oleh prajurit. Kemudian ibunya datang ke sana dan bertanya kepada putrinya, bukankah pangeran datang kepadamu yang telah aku utus untuk menyelamatkanmu dan mengapa kamu tidak melakukan pekerjaanmu? Di sini kita mengetahui bahwa ratu adalah wanita yang licik.
Faktanya, dia mengirim putrinya ke sini untuk membunuh raja agar dia abadi sepanjang hidupnya. Dia hanya memanfaatkan putrinya. Sekarang ratu mengatakan semua ini kepada putrinya dan pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun di luar ruangan, prajurit itu telah mendengar semua perkataan ratu dan pergi serta memperingatkan rajanya tentang semua ini bahwa nyawa raja dalam bahaya. Sekarang ketika raja mendatangi putri ratu untuk mengetahui semua ini, dia mengatakan yang sebenarnya dan kemudian mulai mencari Tim di sana-sini. Tim telah pergi menemuinya tetapi dia tidak dapat berbicara dengan siapapun karena raja telah menyuruhnya melakukannya. Tim mencoba untuk banyak berbicara dengannya tetapi Tim tidak mengatakan apa-apa jadi dia pergi dari sana. Setelah waktu yang diberikan, Tim dibebaskan karena telah lulus ujian. Sekali lagi, Tim kembali ke dunianya. Kali ini dia mengetahui bahwa Sophie dikeluarkan dari sekolah karena melanggar peraturan sekolah. Dia pergi menemui Sophie dengan cepat tetapi dia menolak untuk bertemu dengannya karena dia marah padanya karena Tim tidak bisa memberikan apapun padanya. Tim mencoba menjelaskan kepadanya bahwa, jika kita harus selalu bersama, maka saya harus mengakhiri cerita itu. Tapi Sophie tidak tahu apa-apa tentang ini, jadi dia tidak percaya apapun yang dia katakan. Sekarang dia menemui teman sekamarnya dan menceritakan semua kisahnya tentang bagaimana dia terjebak di dunia sihir dan bahkan tentang seruling ajaib. Namun di sini teman sekamarnya juga tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Tim kembali ke dunia dengan cerita yang sama. Kali ini dia mengetahui bahwa ratu akan menghancurkan segalanya. Dia ingin mengakhiri pemerintahan raja. Itu sebabnya dia melakukan ilmu hitamnya di dunia ini. Hanya Tim, sang putri dalam cerita ini, yang dapat memperbaiki segalanya. Dia bertemu putri ratu dan membuat jalan di tanah tempat api dinyalakan. Tim juga memainkan seruling ajaibnya yang kini keduanya jatuh ke dalam air. Untuk melengkapi cerita ini, Tim harus menyelamatkan putri ratu, yang adalah seorang putri, dengan cara apapun. Sulit untuk menyelamatkan sang putri sekarang, tapi entah bagaimana Tim telah menyelamatkan sang putri. Ilmu hitam ratu telah berakhir. Kota raja dalam damai. Dan akhirnya putri di sini dijadikan putri ratu. Cerita selesai karena seorang pangeran telah menyelamatkan sang putri dari dunia gelap. Tim mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di dunia sihir dan kembali ke dunia aslinya. Kini dia harus menyelamatkan cintanya. Sophie telah pergi. Tim dengan cepat berlari ke stasiun. Dia pikir dia telah pergi tetapi dia menemukannya di sana. Mereka saling berpelukan. Tim telah memenangkan dunia nyata dan dunia magis. Dan dengan ini, kisah film ini berakhir di sini.